warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone! Good morning, good afternoon, good night, good evening, wherever you're watching this video. We would like to present the result of our assignment to finding 5 cases or phenomena That commonly such happen in our community in terms Islamic view. And first, let us introduce ourselves. My name is Amira Madani. My name is Hanifah Nurfitri. My name is Amira Masyadika. Okay, let's get started! Kami menemukan 5 kasus maupun 5 fenomena yang biasanya terjadi ataupun ditemukan di lingkungan masyarakat kita saat ini. Salah satunya yang pertama yaitu adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tujuannya yaitu mengambil keuntungan pribadi terkait harta, waktu, maupun wewenang yang bukan menjadi haknya, tapi dengan tujuan mengambil hak orang lain. The term of corruption comes from the Latin corruptus, which means something that is damaged or destroyed. Di dalam Islam, korupsi tentu merupakan hal yang sangat dilarang dikarenakan termasuk perbuatan yang sangat merugikan. Islam mengajarkan bahwa penindasan, penyelewengan maupun kesewenang-wenangan merupakan perbuatan maupun sikap yang dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain, yang tentunya di dalam Islam yang mengajarkan tentang kebaikan maupun kasih. Hal ini sungguh sangat dilarang untuk didekati maupun untuk dilakukan. Islam memandang bahwa korupsi ini disebut dengan istilah jarimah atau jinayah. Yang kedua ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu adalah perbuatan yang dilarang di dalam hukum Islam dikarenakan perbuatan ini dapat merugikan jiwa, harta maupun yang lain-lainnya. Di dalam Al-Quran juga terdapat pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta selain kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud untuk memakan sebagian harta dari orang itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahuinya. Dan mana jika kita telah kembali dari ayat tersebut, kita janganlah mengambil harta orang lain secara paksa, dan jangan pula menyuap dengan para hakim yang yang dapat mendakwa ataupun yang dapat memutuskan kita salah atau benar, dan kita menyuap hakim itu dengan tujuan agar kita dapat melakukan korupsi itu dengan lebih leluasa lagi. Tentu hal ini adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Tentulah kita mengetahui bahwa hak kita adalah hak kita, hak orang lain adalah hak orang lain. Janganlah mengusik maupun mengganggu hak orang lain dengan maksud tujuan tertentu. Tentu sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam. Adapun pula hal yang sering kita lihat di dalam masyarakat kita saat ini, yaitu adalah penyelewengan ataupun tidak menghargai waktu, yang mana masyarakat Indonesia sangat dikenal sebagai masyarakat yang sering melakukan keterlambatan di dalam mendatangi suatu acara, di saat sekolah maupun kuliah dan lain-lainnya, yang mana orang Indonesia sangat lumrah dikenal sebagai orang yang sering terlambat. Tidak secara keseluruhan, namun sudah menjadi hal yang umum terjadi, yang mana hal ini sungguh sangat tidak diperkenankan untuk dilakukan dan janganlah dijadikan tradisi maupun budaya. Jika hal itu merupakan hal yang urgent, yang darurat, hal itu tidaklah dipermasalahkan. Namun hal ini dijadikan sebagai tradisi atau budaya, maka hal ini juga termasuk korupsi waktu, yang mana tidak bertanggung jawab maupun sangat tidak disukai di dalam Islam tentunya. Adapun yang kedua yaitu adalah pacaran. Pacaran bisa diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita sebelum adanya ikatan pernikahan. Adapun menurut Wisnuwardani dan juga Mas Hudi, diartikan bahwa pacaran merupakan hubungan pranikah antara pria dan wanita yang diterima oleh masyarakat. Pacaran juga bisa diartikan hubungan yang dimaksudkan untuk mengenal satu sama lain dan juga memahami karakter masing-masing keduanya, yaitu si wanita maupun si pria. Pacaran juga pacaran juga diambil dari arti kata pacar, yaitu adalah teman lawan jenis yang tetap atau memiliki hubungan secara
melakukan yang memiliki hubungan dikarenakan cinta dan kasih dan satu sama lainnya. Hal ini sungguh sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam dikarenakan Islam sendiri memiliki yang namanya ta'aruf, yaitu adalah suatu cara untuk mengenal satu sama lainnya sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang mana ta'aruf sendiri itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dibersamai oleh muhrimnya masing-masing. Hal ini juga dijelaskan dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya yaitu tidak boleh lelaki maupun perempuan berduaan selain disertai oleh muhrimnya, dan juga seorang wanita dilarang bepergian sendirian kecuali disertai oleh muhrimnya ataupun ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini diketahui bahwa seorang wanita maupun seorang laki-laki tidak diperkenankan, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk berduaan selain disertai oleh muhrim. Di dalam ta'aruf kita untuk mengenal sesama lainnya, perempuan dan wanita dan laki-laki dipertemukan untuk saling mengenal disertai oleh muhrimnya masing-masing. Maka dari itu, ta'aruf merupakan suatu cara yang halal untuk kita dapat mengenal sebelum kita lanjut ke jenjang pernikahan. Adapun pula Islam juga memberikan batasan yang jelas antara lelaki dan perempuan, apa yang tidak boleh dan juga apa yang boleh dilakukan. Salah satunya yaitu kenapa kita tidak dilarang untuk melakukan pacaran, yaitu adalah perbuatan ini mendekati, yaitu perbuatan zina, dikarenakan hal ini dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang menjadikannya halal. Maka dari itu pacaran itu menjadi haram dikarenakan hubungan khalwat, berduaan di antara pria dan wanita tanpa adanya tujuan tertentu dan hanya berduaan dengan maksud bersenang-senang, hal itu tentu sangat diharamkan di dalam Islam. Adapun ikhtilat, yaitu kumpulan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu tempat, di dalam kumpulan contohnya seperti kelas maupun di tempat-tempat yang memang umumnya terjadi perkumpulan antara perempuan dan wanita dan laki-laki, hal itu tentu sebenarnya tidak diperbolehkan jika dilakukan dengan tidak adanya tujuan tertentu maupun tidak bermanfaat. Jika kita tidak melakukannya di kelas ataupun perkuliahan, itu dikatakan kita memiliki tujuan, yaitu sama-sama ingin belajar ataupun di dalam pembelajaran. Maka dari itu cara kita untuk menghindari hal yang juga menjurus kepada zina, yaitu adalah dipisahkan. Meskipun dalam satu kelas terkadang dipisahkan di antara lelaki maupun perempuan. Hal itu salah satu hal untuk menghindari hal yang menjurus kepada perbuatan zina, yang mana perbuatan zina ini adalah suatu perbuatan yang keji yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32, yaitu adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini dapat kita lihat bahwa dalam Al-Quran sendiri sudah menuangkan dan mencantumkan bahwa zina itu adalah suatu hal yang sangat buruk. Maka dari itu janganlah mendekati, apalagi melakukan. Maka dari itu pacaran ini merupakan hal yang dapat memicu ataupun melakukan suatu awal kita untuk dapat melakukan zina, yang mana hal ini adalah haram. Jika kita ingin melakukan hubungan di antara pria dan wanita, maka dari itu kita tentulah harusnya melakukannya dengan cara yang halal, yaitu dengan cara ta'aruf terlebih dahulu dan juga ikatan pernikahan yang suci maupun halal. Maka dari itu salah satu hal yang dapat menghindarkan kita daripada pacaran tersebut. Masalah selanjutnya adalah ghibah atau gosip. Nah, perilaku ghibah atau gosip ini adalah kita membicarakan atau keburukan orang lain. Dan hal ini sangat dilarang karena ghibah atau gosip ini adalah kita membicarakan atau menggunjing keburukan atau aib orang lain, entah itu cacat, sikap, ataupun tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, perilaku ini juga sangat-sangat tercela karena dalam kita menggunjing atau gosip atau ghibah itu juga kita seperti merendahkan harga diri orang lain atau merendahkan martabat orang lain. Padahal di dalam Islam sendiri kita itu sebagai sesama muslim sangat suatu kewajiban untuk menjaga sesama martabat seorang muslim. Nah, entah yang kita bicarakan itu benar ataupun tidak, Allah SWT sangat melarang kita menggibah suatu keburukan orang lain. Dan saya juga pernah mendengar dalam kajian Ustadz Hidayat, beliau pernah berkata bahwa ketika kita membicarakan menggunjing orang lain pada saat kita dan tidak bertobat, saat kita meninggal, saat kita di neraka,
kita akan dimakankan atau dimakankan bangkai dari orang yang kita gunjing. Dan seperti contohnya pada saat kita membicarakan orang lain, kita sudah ada niat dalam hati, baru kita nyebut namanya, pahala dari orang tersebut, dari kita, pahala dari orang yang menggunjing itu berbalik atau terserap ke orang yang digunjing. Dan hal ini sangat-sangat tidak dianjurkan di dalam Islam. Dan di dalam Islam juga ada di dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini sendiri, artinya kita sangat tidak boleh untuk menggunjing orang lain. Itu sama saja seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Seperti itu. Okay, we move on to case number 4, mengkonsumsi minuman keras atau khamar. Khamar adalah minuman keras atau miras yang mengandung alkohol. It is considered harmful because it can damage health and affect a person behaviors. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang konsumsi khamar karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah dulu. Dan juga ada ayat tentang khamar dan judi, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Selanjutnya, case number 5, it's riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan juga diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjaman hutang. Islam clearly forbids buying, selling, or loan transaction that include riba. Jenis-jenis riba itu yang pertama ada riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak setara. Contohnya itu seperti menukarkan emas 1 gram dengan 1,2 gram. Kemudian yang kedua ada nasi'ah, yaitu penambahan karena penundaan atau tempo. Yang contohnya itu bunga pinjaman. Kemudian yang ketiga ada qard atau pinjaman meminta kelebihan. Contohnya pinjam 1 juta terus kembalinya itu 1,2 juta. Terus selanjutnya ada riba jahiliyah, yaitu tambahan karena tidak bisa bayar tepat waktu. Contohnya itu denda yang melipat-lipat. Kemudian tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Alright, for the conclusion, Islam teach that every human action should be protect personal and public benefit. Dari 5 kasus tadi yang telah dibahas yaitu korupsi, pacaran, ghibah, terus minuman keras, dan juga riba, semuanya termasuk perbuatan yang dilarang karena membawa
kerusakan ataupun mafsadah dan merugikan juga bagi orang lain. Seluruh fenomena tersebut dianggap merusak moral, sosial, dan spiritual, sehingga Islam melarangnya demi menjaga harta, akal, kehormatan, keturunan, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Islam mengatakan dan juga mengajarkan agar umat menjaga diri dari segala hal yang merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri tentunya, serta mempromosikan kehidupan yang adil, bersih, dan juga bermartabat. Okay, that's all for our presentation video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.